Selamat datang kembali di channel Gilang Gulat. Kali ini kita akan mengulas event cross promotion AEW featuring atau X New Japan Pro Wrestling Forbidden Door yang sudah di build up sejak 1 bulan belakang. Yang memang isinya dari event ini adalah bercampurnya atau kombinasi dari talentnya New Japan Pro Wrestling dan juga talentnya AEW. Hampir semua matchnya adalah isinya adalah cross promotion, kecuali satu, yaitu match AEW Women's Championship yang hanya diisi oleh Toni Storm dan juga Thunder Rosa. Karena memang New Japan Pro Wrestling, correct me if I'm wrong, tidak punya Women's Division. Kalau memang ada pertandingan pegulat wanita Jepang, itu biasanya dipromosi gulat lain ya. Ada brand tersendiri gitu yang ada di Jepang. Anyway, ada tiga tambahan match setelah Rampage itu dimasukkan ke dalam buy-in show atau kick off show-nya Forbidden Door di hari ini. Yaitu adalah Hiroki Goto Yoshihashi yang mewakili Chaos melawan The Factory yang diwakili oleh QT Marshall dan Aaron Solo yang malah dimenangkan oleh Chaos ya. Lanjut itu matchnya Lance Archer melawan Nico Moroto yang dimenangkan oleh Lance Archer. Ada juga pertandingan Kid Lee Swerve Strickland Swerve in Our Glory melawan member dari Suzuki Gun, El Desperado and Yoshinobu Kanemaru di buy-in show juga dimenangkan oleh Swerve Strickland dan juga Kid Lee. Dilanjut match yang memang sudah kita sedikit bahas di prediksi, yaitu Hall of Famer Billy Gunn itu bersama Max Caster dan juga anaknya Austin and Colton Gunn, The Ass Boys, melawan NJPW LA Dojo, Alex Coughlin, The DKC, Yuya Uemura dan juga Kevin Knight. Dan match ini tadinya 4 lawan 4 tapi berubah menjadi 2 lawan 4, di mana ada sedikit intrik yang melibatkan Austin and Colton Gunn, The Ass Boys, yang mana ada Danhausen yang membuat sebuah lagu entrance yang mengejek, istilahnya sedikit mengejek ya, yang membuat Austin dan juga Colton sebel gitu. Pas mereka sudah siap di atas ring, mereka langsung lari ke belakang untuk mengejar Danhausen. Alhasil matchnya jadi hanya tersisa Billy Gunn dan juga Max Caster di sini yang melawan 4 orang. Tetapi walaupun begitu, 2 on 4 handicap match ini tetap dimenangkan oleh Billy Gunn dan juga Max Caster. Sampailah kita ke acara inti dari pay-per-view Forbidden Door yang dibuka dengan matchnya 3 lawan 3. Chris Jericho, Sammy Guevara, Minoru Suzuki melawan Eddie Kingston, Wheeler Yuta dan Shota Umino di sini ya. Ada yang jadi perhatian adalah intrik yang diberikan sebelum match ini, di mana kayak AEW itu mengingatkan ataupun sedikit memberitahu buat orang yang belum tahu kalau Shota Umino ini betul dia masih muda di New Japan Pro Wrestling, itu pernah dikasih Walls of Jericho atau kunciannya Jericho yang didapat waktu zaman Jericho masih di New Japan Pro Wrestling saat itu ya. Shota Umino pernah kena Walls of Jericho tersebut, itu diperlihatkan pas Shota Umino masuk ya, biar orang agak aware gitu. Ternyata memang dalam matchnya diberikan intrik itu lagi, dihidupkan lagi sedikit bumbu itu, membuat momennya Shota Umino di sini terlihat bagus begitu ya. Jadi menurut saya kalau dari awal dan juga keseluruhan saya lihat memang AEW itu memberikan panggung, momen dan impresi yang keren, impresi yang cukup membuat talent-talent New Japan Pro Wrestling ini jadi lebih bisa menunjukkan kemampuannya. Jadi dikasih spotlight yang cukup untuk mereka. Jadi bukan sekadar sebuah promosi gulat yang ikut bergabung dalam sebuah acara di Amerika, yang mana kebanyakan ini jadi kayak superiornya yang brandnya yang AEW ataupun talentnya AEW aja. Tidak. Di sini dikasih spot dan juga porsi mereka yang seimbang, yang sama. Terlihat dari match ini di mana Shota Umino mendapatkan beberapa momen yang oke. Dan juga pertandingan juga berjalan oke sebagai pertandingan pembuka. Tapi tidak begitu, menurut saya tidak begitu great banget ya, tidak begitu keren banget. Tapi ini cukup menghibur untuk menjadi pertandingan
pembuka, yang mana matchnya dimenangkan Chris Jericho, Sammy Guevara, dan juga Minoru Suzuki. Yang mana ini juga menghidupkan dan membuat orang terus mengingat atau hype untuk Blood and Guts, yang mana pertandingannya 3 hari lagi. Di hari Kamis pagi kita bisa nonton Blood and Guts, di mana matchnya itu ternyata sudah jadi 6 lawan 6. Ditambah Sammy Guevara yang masuk, tadinya 5 lawan 5, Sammy Guevara masuk jadi 6 nih, Jericho Appreciation Society. Terus di sini Wheeler Yuta sama satu orang lagi yang mengganti Bryan Danielson untuk match ini. Jadi 6 lawan 6 di Blood and Guts. Memang ini bagian dari untuk menaikkan atau hype untuk match Blood and Guts ya. Makanya tidak begitu membuat orang-orang ngerasa kalau ini adalah akhir dari perseteruan ini. Karena Eddie Kingston masih aja kesal sama Jericho. Ini kayak nggak ada habisnya ya, kesalnya Eddie Kingston ke Jericho. Terus momen-momennya Eddie Kingston memukul shotgun begini-begini ke dada itu, yang memang biasa dilakukan Minoru Suzuki, juga jadi momen yang magis tersendiri ya di match ini. Dan yang saya perhatikan sejak awal pertandingan untuk bagian acara inti ini adalah Forbidden Pay-Per-View adalah tempat sebuah pay-per-view yang cocok banget diadakan di Chicago. Chicago ini kalau bisa dibilang itu kayak istilahnya kayak daerah ataupun state di Amerika yang memang fans gulat profesionalnya itu sangat-sangat garis keras gitu. Jadi mereka semua talent yang terlibat, talent New Japan Pro Wrestling, pegulatnya New Japan Pro Wrestling yang terlibat dalam acara ini, semuanya mereka kasih impresi dan juga sorakan yang bersemangat, guys. Kalau saya lihat di semua match, mereka itu kayak senang sekali menyaksikannya, sangat meriah, sangat ramai, dan membuat pertandingan sangat seru. Kalau ini salah tempat, kalau tidak diselenggarakan di Chicago ataupun di state lain yang orangnya agak lemes atau sepi ataupun tidak begitu ramai untuk bersorak, dan bahkan mungkin nggak paham dengan beberapa talent New Japan Pro Wrestling, eventnya nggak akan seseru event Forbidden Door ini. Enough kita ngomongin itu ya. Kita masuk ke match berikutnya. Match berikutnya ini adalah Triple Threat Tag Team, yang mana winner takes all. Siapapun yang menang mendapatkan champion yang dipertaruhkan. Jadi yang pertaruhkan ini adalah Ring of Honor dan IWGP World Tag Team Championship. FTR, the champion of Ring of Honor, United Empire, the champion of IWGP, dan juga Roppongi Vice. Pertandingan dimenangkan oleh FTR. Terlihat di sini ketika FTR masuk pun, dibandingkan dua performance ataupun dua tag team lain, FTR yang mendapatkan sorakan yang paling banyak. Di sini menunjukkan kalau sejak awal penonton, fans yang hadir di event tersebut sudah ada di belakangnya FTR, sudah mendukung FTR. Sejak awal pun saya sudah berharap dan juga memprediksi kalau FTR memang bakal bisa menang. Karena memang saat ini FTR lagi di atas awan. Julukan World Best Tag Team yang diakui oleh Bret Hart pun sudah disandang oleh mereka. Dan mereka punya dua champion, Triple A Tag Team, sama dia punya Ring of Honor champion. Dan dia dapat lagi IWGP, semakin mensolidify kekuatan mereka dan skill mereka dan impresi mereka sebagai World Best Tag Team. Dan di match ini pun nggak tahu ya kalau ini beneran terjadi. Dex Harwood tuh sempat kayak cedera bahu gitu saat dia melakukan satu gerakan. Entah ini cerita yang mereka bentuk atau memang waktu itu sakit, si Dex Harwood memang agak sedikit ada tulang yang geser atau mungkin otot yang keceklik gitu, nggak tahu ya. Tapi setelah dia melakukan gerakan, dia merasa sakit, dia turun ke bawah. Nah ini membuat Cash Wheeler bingung. Jadi beberapa momen yang cukup banyak si Cash Wheeler ini sendirian karena Dex Harwood diantar keluar, dan membuat kita sebagai penonton concern, nih Dex Harwood cedera lagi nih. Momen dia untuk menang nggak dia dapetin dong kalau memang dia sudah direncanakan untuk menang. Dan memang agak saya sedikit khawatir akan FTR setelah tahu di dalam match itu kalau Dex Harwood ini sudah diantar keluar dan dia kesakitan bahunya gitu. Dan match berjalan terus. Jeff Cobb sama Great Okan itu juga memberikan tontonan yang menarik dalam match ini.
ada beberapa momen di mana saya berpikir Roppongi Vice bisa menang dengan Romero dan juga Beretta ini yang memberikan skillnya dan juga memberikan perjuangan mereka untuk bisa memenangkan ini, karena cuma mereka ini nggak punya championship. Tapi ada momen setelah menjelang mau akhir itu Dex Harwood keluar dengan tape atau dengan koyo gini ya, bukan koyo namanya ya. Pokoknya dikasih sesuatu yang bikin dia jadi lebih baik begitu. Dia keluar walaupun dengan sakit bahunya ini yang ditutup, cukup ditunjukkannya dia menggunakan tangan lainnya yang tidak sakit, dia pukuli terus, berjuang dengan sangat keras. Banyak sekali momen yang oke yang terjadi di sini menjelang finish, dan akhirnya without a doubt, walaupun awalnya saya ragu ya kalau FTR bisa menang karena ada insiden Dex Harwood ini, tapi FTR berhasil menunjukkan kalau mereka lah tag team yang terbaik di dunia saat ini. Dan mereka officially memegang 3 tag team title sekaligus, Ring of Honor, AAA, dan juga IWGP. Walaupun memang yang menang FTR dalam match ini, tapi saya cukup mengacungi jempol terhadap tag team lainnya. Great-O-Khan, Jeff Cobb keren banget di match ini. Roppongi Vice, Beretta, Romero juga memberikan perlawanan yang signifikan. Salah satu dari semua match di pay-per-view Forbidden Door ini salah satu yang terbaik. Lanjut lagi untuk match berikutnya adalah yang cukup saya tunggu-tunggu. Matchnya Malakai Black, Miro, Bastard Pac melawan Clark Connors ya. Fatal 4-way untuk memenangkan menjadi orang pertama AEW All Atlantic Championship. Tadinya posisi Clark Connors ini diisi oleh Tomohiro Ishii yang menang turnamen. Tapi diinformasikan beberapa saat atau sehari apa 2 hari lupa saya. Sehari kalau nggak salah. Kalau Tomohiro Ishii cedera dan harus di-replace ataupun digantikan oleh Clark Connors ini. Match ini, waduh ini keren banget matchnya guys. Jadi memang saya menduga dan memprediksi dari awal adalah Miro ini yang bakal bisa menang, yang cocok akan jadi champion lah untuk yang pertama All Atlantic Championship. Dan saya tidak menduga sama sekali kalau Pac itu dipilih dan juga berhasil mencuri kemenangan. Saya menduga kalau nggak Miro ya Malakai. Tapi ternyata Pac yang menang nih, luar biasa nih, karena memang tidak diduga. Dan Pac kalau kita pikir dia menang, dia pantas mendapatkan, he deserve it, dia pantas mendapatkannya. Karena selama ini dia bersama AEW, sebenarnya Pac ini tuh sudah mumpuni lah untuk memegang championship. Tetapi dalam waktu yang cukup lama dia nggak pegang championship apa-apa dan nggak dalam storyline yang besar apa-apa untuk single championship. Saat inilah momen dia, saat inilah masanya yang pas untuk Pac bisa pegang championship. Ini membuat namanya agak naik lagi ya menurut saya. Dan paling keren dari match ini adalah momen dimana menjelang kemenangannya Pac. Saya sempat menduga kalau si Miro akan menang. Sangat kelihatan Miro akan menang di match ini. Ketika dia ngasih kuncian game overnya begitu, tiba-tiba udah dia 2 kali tuh dia mau kunci, tiba-tiba hadirlah Malakai dengan semburan tinta hitamnya menutupi pandangan Miro dan mengagetkan Miro, dan akhirnya Miro nggak jadi menang. Miro keluar, saya pikir ini sangat luar biasa seru ya melihat menjelang finishnya nih. Teman-teman yang menyaksikan match ini pasti sependapat dengan saya. Menjelang finish setelah disembur itu si Miro ini semua berjibaku itu luar biasa gitu loh momennya. Saya langsung wah. Dan tanpa diduga Pac yang bisa memenangkan pertandingan ini. Seru banget matchnya, fatal 4-way, dan Pac deserve the AEW All Atlantic Champion. He is the first All Atlantic Champion. Lanjut lagi untuk match berikutnya, kita ketemu dengan pertandingan The Bullet Club melawan Dudes with Attitudes. Dan sayang sekali juga match ini harus diubah sedemikian rupa karena salah satu
member Dudes with Attitudes yang tadinya ada di match ini itu tidak bisa bertanding karena saya baca itu fever atau demam dia. Demam dianya, jadi dia nggak bisa terbang ke Amerika dari Jepang karena demam ini. Dan ini membuat matchnya yang tadi 4 on 4 menjadi 3 on 3, trios match ya. Jadi Sting Darby bersama Shingo Takagi melawan Bullet Club yang tadinya ada 4 jadi 3 aja, yaitu Young Bucks dan juga El Phantasmo, tapi ditemani oleh Hikuleo yang bisa berangkat ya, at least yang bisa datang untuk acara ini, untuk pertandingan ini. Dan luar biasa, di openingnya aja membuat semua mata terbelalak melihat bagaimana aksi Sting terjun dari atas stage. Sting ini udah tua, udah 60 tahunan, tapi dia masih begitu aja, masih mau lompat diving aja. Dia melakukan itu karena dia mencintai gulat profesional dan mencintai fansnya, dan kita semuanya senang dengan apa yang dilakukan Sting. Pas Sting entrance-nya, musiknya terputar gitu ya, entrance-nya. Terus orang nyari dong, kok Sting gak keluar-keluar. Udah selesai tuh, tiba-tiba selesai aja entrance-nya, keluar nih ya Young Bucks dengan entrance-nya bersama El Phantasmo dan Hikuleo. Mereka langsung berempat begitu. Terus muncul kayak cahaya gitu dari atas balkon. Pas cahaya dari atas balkon, saya langsung berpikir, waduh, ini Sting bakal terjun kayak zaman dulu nih. Dia terjun begitu harusnya, tapi ternyata cuma lampu. Terus ternyata balik lagi ke entrance-nya yang box sama El Phantasmo dan juga Hikuleo. Ternyata di belakangnya sudah ada Sting yang siap untuk terjun dari atas. Wah gitu. Luar biasa, Sting langsung berdiri, dia nggak kesakitan atau apa, dia langsung berdiri lagi. Dan banyak sekali momen Sting yang sangat kuat di sini, yang menunjukkan kalau Sting itu masih kuat. Dia seorang legend, yang bukan berarti dia akan jadi lemah setelah dia sudah tua seperti ini. Dia tetap jadi karakter yang kuat, tetap dengan kekuatannya ya. Saya cukup terkesan ya dengan bagaimana AEW membooking Sting di setiap pertandingannya, dan kita tidak mengacuhkan beberapa performa lain di match ini. Saya melihat, saya tidak pernah menonton pertandingannya El Phantasmo. Ketika saya lihat di Forbidden Door ini, El Phantasmo lucu juga, seru juga. Dia punya gerakan yang mencakar punggung itu, dimana dia harus bergerak dulu. Nah, itu salah satu hiburan tersendiri menurut saya ya. Match ini cukup menghibur menurut saya, dan yang tadi apalagi yang impresi awalnya si Sting juga, dan akhirnya di sini dikasih spot di mana Shingo Takagi itu bisa menunjukkan kekuatannya dan berhasil mendapatkan kemenangan untuk match ini. Luar biasa, matchnya cukup keren ya. Kita lanjut lagi untuk match berikutnya adalah AEW Women's World Championship, Thunder Rosa, Toni Storm for the championship. Saya tidak begitu mengharap lebih untuk match ini, karena memang ini seperti match yang memang di feel aja ya, untuk ditambah aja dalam event ini, karena memang AEW sadar kalau New Japan Pro Wrestling tidak punya Women's Division, dimana ya bikin aja championship match untuk Women's Divisionnya AEW di sini. Dan saya tidak merasa ini pertandingan yang cukup spesial, dan saya juga ngerasa ini akan jadi memperpanjang feud dan juga memperpanjang masa kemenangan, masa juaranya Thunder Rosa di sini, karena menurut saya belum ada pegulat wanita lain yang selevel Thunder Rosa untuk saat ini ya, dalam storynya yang ada di AEW. Dan Thunder Rosa bisa memenangkan pertandingan ini yang menurut saya memang tidak begitu membuat penonton bersemangat untuk menyaksikannya seperti pertandingan sebelumnya. Kita lanjut lagi, pertandingan berikutnya adalah IWGP United States Championship, Will Ospreay dan Orange Cassidy. Satu hal penting yang kita tarik poinnya dari match ini adalah mana title beltnya. Kok tidak dipakai oleh Will Ospreay? Will Ospreay kok tidak memakainya dalam setiap matchnya ketika dia di AEW untuk men-set up Forbidden Door ini? Sampai di eventnya ini pun Will Ospreay tidak memegang title United States-nya, dan muncul Juice Robinson yang memegang title-nya. Mungkin ada backstory panjang tentang ini ya teman-teman.
yang mungkin paham situasi ini bisa komen di bawah ya, biar saya lebih paham juga tentang New Japan Pro Wrestling. Tapi intinya di sini tidak ada titlenya yang diperlihatkan, walaupun memang ditunjukkan kalau itu dipegang sama Juice Robinson gitu. Tetapi dengan tidak adanya title ini ditayangkan ataupun dipegang oleh wasit sebelum pertandingan dimulai, jadi tidak ada kesan prestisius yang membuat match ini harusnya hype-nya tinggi. Walaupun disebut ini match IWGP United States Championship, tapi kalau titlenya nggak dilihatin, gimana pun ceritanya itu, matchnya jadi tidak terasa penting menurut saya. Jadi kesannya kayak normal match biasa untuk episodenya AEW Dynamite. Dan pertandingan ini oke banget, keren banget. Gimana Orange Cassidy di sini? Bagaimana Orange Cassidy yang kita tahu dia itu bisa melawak dan juga dia bisa mengimbangi high flying style, dan Will Ospreay ini juga. Jadi style mereka ini bisa dibilang kurang lebih seimbang dalam match ini. Dan bagaimana gerakan-gerakan dari Will Ospreay yang biasa dilakukan di setiap matchnya di New Japan Pro Wrestling ini terkesan sangat-sangat menghibur ya. Dan juga bagaimana Orange Cassidy memberikan momen-momen segmen lawaknya untuk mengecoh dan juga mengejek Will Ospreay yang bikin Will Ospreay kesal juga. Ini adalah bumbu-bumbu yang membuat pertandingannya ada cerita dan juga hiburan di luar aksi gulat yang mereka lakukan. Ini salah satu match terbaik juga di pay-per-view menurut saya, di pay-per-view Forbidden Door ini. Matchnya IWGP United States Championship yang tidak ada titlenya yang diperlihatkan untuk diperebutkan. Titlenya masih dipegang oleh si Juice Robinson. Dan momen kerennya untuk match ini adalah, momen keren selain tadi adalah dimana ketika Orange Cassidy sudah kalah, Will Ospreay sudah menang, ada United Empire dari Aussie Open kalau nggak salah, nih orangnya yang kemarin selalu menemani Will Ospreay ini mukulin atau hajar-hajar si Orange Cassidy. Ini membuat satu orang keluar, yaitu Katsuyori Shibata. Dan kemudian Roppongi Vice menyelamatkan Cassidy. Dan Cassidy terakhir terima kasih dengan Shibata, dia kasih kacamatanya ke Katsuyori Shibata. Dan ini seperti yang saya bilangin di awal tadi, kalau Chicago adalah tempat yang tepat untuk Forbidden Door. Kenapa? Ketika Katsuyori Shibata keluar, semuanya bersorak-sorai kegirangan dan ngerasa sangat seru dan sangat menyenangkan event ini. Secara pribadi, yang tidak menonton New Japan Pro Wrestling, saya tidak tahu Katsuyori Shibata. Jadi ketika Katsuyori Shibata ini muncul, semua fans gulat profesional di bedal event itu teriak kegirangan. Berarti this guy ini pasti keren banget nih orang. Stylenya keren banget nih orang ini, Katsuyori Shibata. Match berikutnya adalah match yang saya tunggu-tunggu karena ada tanda tanya di sini, siapa yang akan melawan Zack Sabre Jr. untuk match ini. Yang mana ini temanya adalah technician atau technical wrestling, orang ataupun pegulat yang punya kemampuan dalam technical wrestling. Dan Zack Sabre Jr. ini, Zack Sabre Jr. ini itu dia submission specialist, dia special submission yang suka mengunci-ngunci begitu ya. Harusnya banyak fans yang beranggapan cocok banget nih kalau Zack Sabre Jr. lawannya Bryan Danielson. Tapi Bryan Danielson cedera, tidak bisa bertanding untuk Forbidden Door maupun Blood and Guts. Akhirnya dia tidak bisa. Dan Zack Sabre Jr. diberikan seorang pegulat yang dipilih sendiri oleh Bryan Danielson untuk menggantikannya di event Forbidden Door ini. Dan muncullah satu pegulat yang sudah memang kita prediksi ya bersama-sama. Banyak juga yang berkomentar seperti ini di beberapa channel-channel atau juga akun-akun gulat profesional di Amerika. Dia adalah Cesaro, atau di sini dengan nama yang dia pakai dulu yaitu adalah Claudio Castagnoli. Di sini dengan muncul
dengan image ikoniknya yaitu bendera Swiss ya. Lah orang sudah pada tahu, semua penonton sudah pada tahu kalau dia adalah Claudio Castagnoli atau Cesaro, dan muncul tulisan-tulisan Claudio Section. Karena orang beberapa sudah tahu kalau Cesaro lah yang akan menggantikan Bryan Danielson posisinya untuk match ini dan juga untuk pertandingan di Blood and Guts di hari Kamis besok. Resmi kalau Claudio Castagnoli akan jadi member Blackpool Combat Club untuk bertanding di Blood and Guts melawan Jericho Appreciation Society. It's gonna be a great match, dan kehadiran Claudio sekali lagi di AEW akan menambah value baru brand AEW dalam dunia gulat profesional. Walaupun ya kita tahu kalau orang WWE lagi yang masuk. Tapi kita harus ambil dari segi kedepannya untuk AEW, karena kedatangan Cesaro pasti akan Claudio Castagnoli pasti akan memberikan sedikit banyak pelajaran baru atau juga pengalaman baru atau dream match baru untuk pegulat-pegulat yang ada di AEW. Kita sangat pastinya bersemangat untuk menyaksikan apa yang dilakukan Claudio Castagnoli di brand AEW. Yang jelas setelah ini Blood and Guts. Dan pertandingannya kita coba ngomong sedikit pertandingannya ya. Di awal Claudio ini langsung bersemangat ngasih uppercut, ngasih neutralizer, mau dipin tapi nggak berhasil langsung menang begitu. Ini membuat penonton menjadi langsung bersorak-sorak gitu loh. Tapi kalau ini langsung menang, Zack Sabre langsung kalah squash match secepat itu, pasti akan dibully habis-habisan nih AEW. Tapi nggak terjadi itu ya. Zack Sabre ngasih pertandingan yang seimbang untuk Claudio di pertandingan ini, karena Claudio juga ngasih beberapa kunciannya. Memang paling banyak di sini si Zack Sabre yang memberikan kuncian-kuncian ya. Dari pertandingan ini saya jadi semakin yakin kalau lawan Bryan Danielson pasti keren banget ini. Tapi karenanya lawannya Claudio juga nggak begitu banyak memberikan kuncian ya. Tapi dia tetap memberikan beberapa kuncian, dan uppercut sering banget terjadi di pertandingan ini. Momen kemenangannya Claudio untuk match ini dimana dia ngasih power bomb gitu ke Zack Sabre dan dipin 1-2-3, akhirnya dimenangkan oleh Claudio. Pertandingan cukup seimbang, teknis yang memang digadang-gadang disajikan di match ini tersaji dengan cukup mengesankan menurut saya ya. Lanjut lagi untuk match berikutnya, second main event untuk pertandingan untuk acara pay-per-view Forbidden Door hari ini. Kenapa? Karena dua punggawa besar saling mewakili brandnya masing-masing di Fatal 4-Way. Saya sempat agak sedikit khawatir ya kalau misalnya match ini ada yang cedera, terus ada yang nggak bisa berangkat apa gimana, terus berubah. Jangan sampai, karena ini satu-satunya menurut saya, satu-satunya match yang memang seperti menunjukkan kalau inilah cross promotion match sebenarnya. Menurut saya seperti itu. Karena ini ada si Jay White, ada Okada yang mewakili New Japan Pro Wrestling, ada Adam Cole dan Hangman Page yang mewakili AEW di sini. Karena ini dua nama besar yang memang lagi naik di promosi gulatnya masing-masing, guys. Jadi ini menurut saya inilah satu-satunya match yang mewakili Clash ini, yang mewakili AEW dan New Japan Pro Wrestling untuk event Forbidden Door ini. Kita nggak menyampingkan kualitas apa yang diberikan di main eventnya ya, tapi menurut saya ini yang itu saya sebutkan tadi. Pertandingannya pun berlangsung cukup menarik. Walaupun kalau saya bandingkan dengan pertandingan-pertandingan sebelumnya tidak lebih baik banget lah ya, tapi tetap pertandingannya keren karena dimana masing-masing itu punya spotnya masing-masing, spot yang menarik yang mereka sudah siapkan. Sempat Jay White ini team up dengan Adam Cole dan Hangman Page team up dengan Okada, tapi akhirnya mereka brawl masing-masing juga. Tetap mereka harus tahu dan juga sadar kalau ini perjuangan individual satu-satu gitu. Yang pasti momen dimana beberapa kali backshot lariat yang dilakukan oleh Hangman Page, dan finishernya ini loh teman-teman, yang menurut saya kayak ada yang salah dari finish dari match ini.
dari ending dari match ini. Jadi si Okada mau ngasih Rainmaker, mau ngasih finishernya ke Adam Cole, tapi Adam Cole menghindar, dia langsung terjatuh begitu. Terus Jay White muncul kasih finishernya, Okada keluar, Jay White ngejar terus ngepin Adam Cole 1, 2, 3 selesai, Jay White yang menang. Kok kayak ada yang salah ya? Kok kayak ini sebenarnya bukan endingnya, ini kayak ini bukan ending yang direncanakan begitu ya. Kesan yang saya dapatkan untuk match ini cukup kecewa saya, karena ini harusnya jadi pertandingan dengan ending yang memuaskan. Harusnya seperti itu. Kalau saja Okada berhasil kasih Rainmaker-nya ke Adam Cole langsung terkapar, terus tiba-tiba Jay White masuk ngasih finisher-nya ke Okada, terus Jay White langsung pin Adam Cole, mungkin itu masuk akal. Dan komentatornya pun mencoba menjelaskan apa yang terjadi. Yang saya tangkap ya, si komentatornya bilang kalau Adam Cole sudah kolaps sebelum dikasih Rainmaker. Dia udah kolaps, sudah capek ataupun sudah lelah begitu ya. Sudah cukup terkapar lah dengan apa yang sudah dilakukan Okada sebelumnya. Dan ini jadi kesempatan Jay White untuk ngasih pin, dan Jay White menang pertandingan ini. Gak ada yang bisa mengalahkan Jay White untuk saat ini untuk IWGP World Championship. Udah begitu aja matchnya berakhir di situ ya. Berakhir dengan tanda tanya besar bagi saya pribadi. Mungkin teman-teman juga ngerasakan hal yang sama, atau teman-teman mungkin sudah ada penjelasan tentang hal ini. Coba kasih tahu saya di komen ya. Lanjut ke match berikutnya, main event Forbidden Door. Ini sudah cukup panjang banget videonya ya. Jadi mohon maaf teman-teman yang memang ngerasa itu terlalu panjang nih bang. Ya kalau nggak panjang, nggak detail udah kita bahasnya. For the interim AEW World Championship, Jon Moxley, Hiroshi Tanahashi memberikan pertandingan yang spektakuler dengan story yang cukup solid menurut saya. Tapi walaupun kita coba kesampingan dulu story yang solid, impression atau move yang mereka lakukan, kita coba pikir sejenak, coba kita resapi sejenak. Kalau ini adalah momen yang luar biasa untuk AEW. Mendatangkan Hiroshi Tanahashi, the veteran, the face of New Japan Pro Wrestling, guys. Dia datang aja untuk satu pertandingan ini aja, ini sudah jadi sesuatu yang sangat spesial bagi penggemar gulat profesional. Baik Jon Moxley maupun Hiroshi Tanahashi, mereka sama-sama memberikan tontonan yang menarik buat kita. Walaupun saya ngerasa pace di awal agak sedikit slow ya, tapi lambat laun memang mungkin berproses ya. Lambat laun mereka memberikan stake-nya yang semakin besar. Hiroshi Tanahashi juga memberikan perlawanan yang signifikan, di mana ada momen di mana kelihatan Hiroshi Tanahashi bisa menang nih. Tapi saya sedikit sadar kalau memang ini AEW, ini kandangnya AEW ya. Kalau misalnya kita runtut lah ya, ini kandangnya AEW. Memang sedikit beresiko kalau Hiroshi Tanahashi menang dan dapat championship untuk interim. Walaupun memang berpikirannya si Hiroshi Tanahashi akan terus beberapa kali muncul di AEW untuk siap menghadapi si Empang ke depannya. Tapi menurut saya ini si Empang nih nggak sebentar waktunya untuk menuju si Empang akan menantang interim AEW World Champion. Ini rentangnya nggak sebentar gitu. Kita akan menunggu mungkin 1 atau 2 bulan atau bahkan 3 bulan atau bahkan lebih. Jadi akan sangat riskan kalau yang menang itu harus Tanahashi, karena the champion of AEW pasti akan sering munculnya di Japan Pro Wrestling atau di Jepang begitu. Jadi memang sejak awal saya berpikir Jon Moxley pasti menang. Tetapi pertandingan memang kerasa seimbang menurut saya ya. Dan ada momen berdarah juga yang disajikan oleh Moxley di sini untuk membuat pertaruhan fisik di sini jadi lebih terasa, dan kemenangan Moxley pun terkesan perjuangannya cukup keras, dan treatment yang diberikan Moxley untuk Tanahashi
Di sini yang menurut saya patut diacungi jempol. Dan singkat cerita ini dimenangkan oleh Jon Moxley yang dengan berdarah-darah begitu berhasil diapin 1, 2, 3. Dan Jon Moxley is our interim world champion. Setelah match, memang Tony Khan tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini untuk promo Blood and Guts ya. Walaupun ini event gratis untuk tayangan televisi AEW Dynamite episode, tetapi tetap Tony Khan harus bisa menyajikan promo untuk membuat fans ini tune in atau nonton episode Dynamite di hari Kamis pagi besok, di mana setelah match itu ada brawling dari grup Jericho Appreciation Society yang kayaknya Jericho sama Daniel Garcia dulu yang muncul ya. Dia mukulin Moxley dan juga Tanahashi, muncul orang dari Blackpool Combat Club juga. Terus terakhir dengan suara entrance muncullah Claudio Castagnoli atau Cesaro, dan sempat dia ngasih swing Cesaro swing, dan sekarang namanya mungkin Claudio swing ya. Dan itu jadi momen penutup yang luar biasa menurut saya. Tapi ada satu hal ini yang jadi intrik tersendiri, yaitu Eddie Kingston yang masih kesal dan sebel dan masih nggak suka sama Cesaro ataupun Claudio di sini. Dia kayak marah-marah di bawah gitu. Nah, kalau kita ambil dari sejarahnya, saya pernah baca ini ada sedikit sejarahnya ya. Kalau memang kayaknya di Februari lalu, kalau si Eddie Kingston ini dalam sebuah interview dia bilang dia nggak suka sama Cesaro. Ini kayak dia ini memang punya masalah di balik layar, atau memang ini dia set up dari sejak Februari begitu. Istilahnya Eddie Kingston ini ada masalah gitu di balik layar dengan Cesaro. Sempat dia nge-tweet juga hal tersebut, bilang Cesaro tuh nggak punya nyali untuk ke AEW, dia bilang gitu. Sampai akhirnya ini Claudio atau Cesaro datang nih ke AEW. Eddie Kingston masih marah dong, karena dia memang entah punya masalah, entah apa masalahnya lah. Itu memang sudah punya, dia memang kesannya kayak punya masalah dengan semua orang ya. Eddie Kingston ini di bawah nggak ikut selebrasi kemenangan Blackpool Combat Club di sini untuk siap-siap ke Blood and Guts. Dia di bawah aja, di bawah ring aja, nggak bersedia gitu. Ini tampaknya kita akan melihat bagaimana Eddie Kingston dan juga Cesaro atau Claudio di Blood and Guts nanti akan ada intrik yang jelas seperti itu. Dan feud di masa depan setelah Blood and Guts akan terlihat kalau Cesaro atau Claudio akan feud nextnya dengan Eddie Kingston. There you have it. Cukup panjang pembahasan kita ya teman-teman ya, karena ini event yang cukup panjang juga dan ada beberapa hal yang memang harus lebih dijelaskan. Dan ini semua yang saya jelaskan tadi banyaknya dari opini dan pendapat saya ya. Teman-teman yang punya pendapat lain mungkin bisa komen di bawah, ataupun punya pendapat atau komentar yang memang ingin disajikan begitu, ataupun ada sedikit komentar dengan apa yang terjadi di Forbidden Door. Mana momen favorit teman-teman semuanya, mana match yang paling keren menurut teman-teman semuanya, bisa komen di bawah. Terima kasih buat yang selalu support channel ini, channel Gilang Gulat, because you can teach that.